Selamat datang di video ini. Pada video ini, saya akan melanjutkan video saya sebelumnya tentang pembahasan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, khususnya untuk materi firma. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pembentukan firma dan pembagian laba rugi firma. Pada video ini, saya akan melanjutkan materi tentang pembubaran firma. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Sebelum kita masuk ke contoh pembubaran firma, akan saya jelaskan sedikit dulu apa yang dimaksud dengan pembubaran firma. Nah, pembubaran firma adalah berakhirnya perjanjian pembentukan firma akibat kesepakatan yang diperjanjikan itu tidak berlaku lagi, ya, atau telah berakhir. Nah, hal ini disebabkan misalnya ada sekutu yang mengundurkan diri, ya, atau ada sekutu yang bergabung. Jadi yang dimaksud dengan pembubaran firma itu adalah perubahan anggota firma atau perubahan bentuk, ya, badan hukum atau badan usaha, di mana kegiatan usaha firma tersebut masih tetap atau terus berjalan. Jadi tidak berhenti kegiatan operasional firma tersebut. Nah, penyebab bubarnya firma ini ada beberapa macam. Yang pertama itu masuknya sekutu baru, ya, karena sekutunya ada yang baru, berarti perjanjian sebelumnya itu menjadi tidak bisa digunakan lagi, ya. Lalu keluarnya sekutu lama, ya jelas kalau berubah, ya, karena ini tadi ada yang masuk, ada yang keluar, ya, itu juga akan berubah. Nah, keluarnya sekutu lama itu bisa karena sekutu tersebut mengundurkan diri atau memang meninggal, gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah perubahan bentuk badan usaha atau hukum, ya. Jadi yang sebelumnya firma misalnya berkembang menjadi PT, gitu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, yang pertama itu adalah masuknya sekutu baru. Nah, dengan masuknya sekutu baru, maka perlu diadakan perjanjian baru untuk menentukan hak dan kewajiban setiap sekutu dalam firma yang baru. Misalnya, hak atas modal atau penyertaan, hak atas pembagian laba rugi. Ya, ini harus ditentukan di awal ketika ada sekutu baru yang masuk. Nah, masuknya sekutu baru itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah membeli sebagian modal firma, lalu yang kedua itu adalah menanamkan modal dalam firma tersebut. Nah, yang pertama dulu yang akan dibahas itu adalah membeli sebagian modal firma. Nah, untuk sekutu baru yang membeli sebagian modal firma, ya, maka total modalnya firma yang baru itu sama dengan total modal firma yang lama, ya. Jadi tidak ada perubahan jumlah total modal firma, ya. Jadi total modal firma ini masih tetap sama dengan yang lama. Jadi total modal firma yang baru itu sama dengan total modal firma yang lama, karena sekutu baru itu hanya membeli sebagian modal firma. Nah, akibatnya bagian penyertaan sekutu lama itu nanti akan berkurang karena dibeli oleh sekutu baru. Hal ini terjadi karena kas atau aset lain yang dibayar sekutu baru itu tidak masuk ke firma atau tidak diterima oleh firma, tetapi diterima oleh sekutu lama secara pribadi. Jadi aset atau kas tersebut itu masuk ke harta pribadi dari sekutu lama. Oke, kita lihat contohnya yang pertama. Untuk masuknya sekutu baru dengan membeli sebagian modal firma. Pada tanggal 1 Januari 2020, saldo modal firma Jelita menunjukkan jumlah sebagai berikut. Modal ANA 10 juta,
modal Boni 15 juta. Pada tanggal tersebut disepakati masuknya Cynthia sebagai sekutu baru dengan membeli secara tunai 1/5 hak sekutu lama, hak penyertaan dan hak laba rugi, ya, pembagian laba rugi. Nah, laba rugi pada firma lama dibagi dengan perbandingan, ya, yang sebelum ada Cynthia itu Ana banding Boni itu 2/3. Pertanyaannya, hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu apabila sekutu baru membayar kas 5 juta untuk poin yang pertama. Lalu yang kedua, apabila sekutu baru itu membayar kas 6 juta. Oke, kita masuk ke Excel. Ya. Nah, untuk contoh tadi modal Ana itu adalah sebesar 10 juta, Boni itu adalah 15 juta. Maka total modal firma lama nilainya adalah 15 juta. Jadi sebelum ada Cynthia, total modal firma itu nilainya adalah 25 juta. Nah, karena pada kasus ini sekutu baru itu membeli sebagian modal firma, maka total modal firma yang baru itu sama dengan total modal firma yang lama. Ya. Nah, yang pertama Cynthia itu membayar 5 juta. Maka total modal firma yang baru nilainya adalah sebesar 25 juta. Karena kita mengacu ke rumus bahwa untuk total modal firma yang baru itu sama dengan total modal firma yang lama. Maka kalau ditanya berapa modal setiap sekutu pada firma yang baru, maka kita hitung dengan pembagian hak penyertaan dari Cynthia. Cynthia ini membeli secara tunai 1/5 hak sekutu, ya, hak penyertaannya adalah 1/5. Maka Cynthia ini adalah 1/5 dikali 2.500.000. Maka modal Cynthia itu adalah sebesar 5 juta. Lalu untuk modal Ana, berarti sisanya, ya, berarti 4/5 dikali 10 juta, ya, maka ketemu nilainya adalah 8 juta. Kemudian untuk Boni itu juga 4/5 dikali 15 juta. Maka ketemu nilainya adalah 12 juta. Sehingga kalau ditotal, untuk total modal firma yang baru, nilainya adalah sebesar 25 juta. Jadi tidak ada perbedaan. Tetapi kalau saudara perhatikan, modal Ana dan modal Boni, ya, penyertaannya menjadi berkurang. Sebelumnya adalah 10 juta, ya, kemudian diakui setelah adanya Cynthia masuk menjadi 8 juta. Kemudian untuk Boni juga sama, Boni sebelumnya 15 juta, lalu setelah ada Cynthia masuk menjadi 12. Nah, nilai ini berkurang karena Cynthia ini, ya, memberikan sejumlah kas, ya, tetapi kas tersebut itu masuk ke pribadi masing-masing dari Ana dan juga Boni, sehingga firma itu tidak menerima kas ataupun aset, tetapi hak penyertaan dari atau modal Ana dan modal Boni itu menjadi berkurang. Maka saat masuknya sekutu baru, ya, karena tadi tidak ada kas yang masuk, tetapi modal Ana dan modal Boni ini penyertaannya menjadi berkurang, berarti modal Ana akan berkurang. Maka kalau modal berkurang, ya, kalau bertambah modal itu di debit, kalau berkurang maka akan di kredit. Maka debitnya adalah modal Ana dan modal Boni, ya, modal Ana dan modal Boni sebesar 2 juta, ya, sebesar penurunannya
hak penyertaannya. Lalu modal boni 3 juta. Kemudian kreditnya karena ada Cynthia masuk, berarti modal Cynthia menjadi bertambah 5 juta. Oke, ini untuk yang pertama, jika Cynthia ini membayar 5 juta. Lalu bagaimana jika Cynthia membayar 6 juta? Ya, kalau Cynthia membayar 6 juta, maka total modal firma yang baru nilainya berapa? Nilainya adalah sebesar 25. Ya, karena di sini Cynthia itu membeli modal sekutu yang lama atau membeli sebagian modal firma, maka total modal firma yang baru tetap sebesar 25 juta. Lalu untuk modal Cynthia, ya, modal Cynthia di sini adalah 1/5 dikali 25 juta berarti adalah 25 juta. Kemudian untuk Anna dan Boni, ya berarti 4/5 karena sudah dikurangi ya, 1/5 dikali setorannya atau modal sebelumnya. Lalu untuk Boni itu adalah 4/5 dikali 15 juta. Maka di sini nilainya adalah 8 juta dan 12 juta, sama. Maka untuk total, ya, total modal firma yang baru nilainya adalah 25 juta. Ya. Nah, di sini Cynthia mau bayar 5 juta ya sebelumnya, kemudian bayar 6 juta ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau sekutu baru masuk dengan cara membeli sebagian modal firma, maka kas ataupun aset yang diberikan itu tidak masuk ke firma, tetapi masuk ke kantong pribadi. Sehingga pengaruhnya ke dalam modal setiap sekutu, ya, ini untuk yang 5 juta dan 6 juta ini sama, tidak ada perbedaannya. Sehingga untuk pencatatan masuk sekutu baru, ya, sama, karena modal Anna sebelumnya 10 juta diakui menjadi 8 juta berarti menurun. Ya, maka modal Anna berkurang, modal Boni berkurang. Sehingga di sini dicatat sebesar 2 juta dan 3 juta untuk modal Anna dan Boni berkurang. Kreditnya adalah modal Cynthia. Ya. Jadi 6 juta ini ya yang dibayarkan Cynthia itu masuk ke kantong pribadinya Anna dan Boni. Jadi tidak masuk ke dalam firma. Maka untuk modal setiap sekutu itu tidak terjadi perbedaan antara poin 1 dan juga poin yang kedua. Itu untuk masuknya sekutu baru dengan membeli sebagian modal firma. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, setelah tadi kita membahas masuknya sekutu baru dengan membeli sebagian modal firma, yang selanjutnya adalah masuknya sekutu baru dengan menanamkan modal dalam firma. Nah, karena masuknya sekutu baru dengan menyetorkan modal ke firma yang bisa berupa kas ataupun juga aset lain, maka total modal firma yang baru itu pasti akan lebih besar daripada total modal firma yang lama, ya, karena ada modal yang disetorkan ke firma. Nah, kemungkinan jumlah sekutu baru, ya, jumlah setoran sekutu baru dibandingkan dengan hak atas modal firma itu bisa sama, ya. Jadi antara jumlah setoran sekutu baru dengan hak atas modal firma itu bisa sama, bisa lebih besar ataupun bisa lebih kecil, ya. Oke, kita masuk aja ke contohnya, ya. Yang pertama di sini untuk contoh tanggal 1 Januari 2020, Fani disetujui masuk sebagai sekutu baru firma Maju. Saldo modal firma saat itu adalah modal Dani 15 juta, modal Elo 10 juta.
laba rugi pada firma lama dibagi dengan perbandingan Dani banding Elo itu 3:2. Fani menjadi anggota firma dengan mendapat 1/5 hak atas modal dan pembagian laba rugi firma. Pertanyaannya ini ada 6 ya. Nah, yang pertama dulu itu adalah hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru apabila sekutu baru menyetorkan kas sebesar 6.250.000. Oke, kita lihat dulu ke Excel. Kita masukkan tadi soalnya, yaitu adalah modal Dani 15 juta, kemudian modal Elo itu adalah 10 juta, maka total modal firma lama itu adalah 25 juta. Nah, karena di sini masuknya sekutu baru itu dengan cara investasi atau dengan cara menanamkan modal dalam firma, maka jelas total modal firma baru itu akan lebih besar daripada total modal firma yang lama. Ya, pasti nanti akan lebih besar daripada 25 juta ini. Yang pertama tadi itu adalah apabila sekutu baru itu menyetorkan 6.250.000 ya. Nah, ini berarti menggunakan pendekatan tanpa bonus dan juga tanpa goodwill gitu ya. Oke. Jadi kalau menggunakan pendekatan tanpa bonus dan tanpa goodwill, maka total modal firma baru itu sama dengan jumlah modal sekutu lama ditambah setoran sekutu baru. Nah, jumlah modal sekutu lama itu adalah 25 juta. Ya, modal Dani dan Elo. Lalu ditambah setoran sekutu baru. Setoran sekutu baru tadi Fani menyetorkan kas sebesar 6.250.000. Maka untuk total modal firma yang baru, ya, total modal firma yang baru nilainya adalah 25 juta tambah 6.250 sebesar 31.250. Ya, 31.250. Nah, karena ini menggunakan pendekatan tanpa bonus dan goodwill, maka hak atas modal sekutu baru sama dengan jumlah setoran sekutu baru. Ya, jadi hak atas modal sekutu baru sama dengan jumlah setoran sekutu baru. Maka untuk modal Fani itu nilainya adalah ya sebesar setorannya, yaitu 6.250.000 ya. Lalu modal Dani berapa? Modal Dani adalah sebesar 15 juta, kemudian modal Elo sebesar 10 juta. Kalau kita bandingkan dengan firma yang lama, untuk modal Fani itu karena setor sekutu baru maka 0. Lalu modal Dani itu 10 juta ya. Kemudian modal Elo 15. Ya, ini kebalik, sorry. Ini harusnya 5 juta ya. 15 juta. Karena modal Dani. Oke, ini 10 juta. Oke. Ya, modal Dani dan modal Elo ini sama, 10 juta. Dan modal Elo 10 juta. Sorry, Dani 15, Elo 10 juta. Ya, karena kita menyesuaikan dengan yang di soal firma lama. Maka totalnya berapa? Untuk firma yang baru itu 31.250, lalu firma yang lama itu 25 juta. Ya, berarti total modal firma yang baru lebih besar daripada total modal firma yang lama. Maka saat masuknya sekutu baru, jurnalnya bagaimana? Karena di sini hak atas modal sekutu baru itu sama dengan setorannya, maka ya karena sekutu baru masuk itu menyetorkan kas, maka yang bertambah adalah kas sebesar 6.250.000. Lalu modal Fani
bertambah 6.250.000 ya. Oke, ini untuk contoh yang pendekatan tanpa bonus dan juga tanpa goodwill. Kita masuk ke yang kedua. Ya, untuk poin kedua, hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru. Apabila sekutu baru menyetorkan kas 6.500.000 dan sekutu lama mendapatkan bonus. Berarti pada poin 2 ini kita menggunakan pendekatan bonus, tetapi yang mendapatkan bonus itu adalah sekutu lama. Oke. Kita masuk ke poin yang kedua. Maka untuk total modal firma yang baru ya, itu adalah jumlah dari jumlah modal sekutu lama ditambah setoran sekutu baru. Maka totalnya adalah sebesar 25 juta ditambah 6.500.000. Ya, Fani menyetorkan 6.500.000. Maka totalnya 31.500.000. Oke, karena ini menggunakan pendekatan bonus dan bonus itu ditujukan untuk sekutu lama, maka hak atas modal untuk sekutu baru itu lebih kecil daripada setorannya. Ya. Kenapa? Karena hak atas modal untuk sekutu lama itu lebih besar daripada setorannya. Berarti ketika nanti sekutu baru itu nilai modalnya ini karena lebih kecil, ya kelebihannya akan diserahkan ke sekutu lama. Maka sekutu lama modalnya akan lebih besar daripada setorannya. Oke, kita akan hitung dulu ya berapa modal dari Fani. Fani tadi menyetorkan 6.500.000 ya, tetapi kita harus tahu dulu berapa nilai modal dari Fani. Fani mendapatkan hak penyertaan 1/5. Maka modal Fani itu sama dengan 1/5 dikali total modal firma yang baru. Berarti nilainya adalah sebesar 1/5 dikali 31.500, maka ketemu 6.300.000. Dia nyetorin 6.500.000, yang diakui atau yang menjadi haknya Fani itu adalah 6.300.000. Maka ada selisih, ya. Selisihnya itu adalah bonus. Nah, cara mencari itu adalah setoran Fani dikurangi modal Fani. Tadi setoran Fani itu adalah 6.500.000 dikurangi 6.300.000. Ya, jadi mengacu ke ini, hak modal itu lebih kecil daripada setoran. Maka untuk mencari bonus berarti setoran dikurangi modal. Ya, 6.500.000 dikurangi 6.300.000, maka ketemu 200.000. Nah, 200.000 ini dibagikan ke sekutu lama dengan perbandingan dengan menggunakan perbandingan laba rugi. Kita cek dulu di soal. Nah, ada perbandingan laba rugi ini. Maka kita akan menggunakan perbandingan ini. Dani banding Elo 3/2. Maka untuk perhitungan modal Dani setelah ada bonus, ya, maka modal Dani itu adalah 15 juta ditambah 3/5 dikali 200. Ya, di 200 ini adalah bonus. 3 ini adalah perbandingan antara Dani banding Elo. Lalu untuk Elo itu adalah 2/5 dikali 200.000. Maka ketemu nilainya sebesar 15.120. Kemudian untuk Elo sebesar 10.080.
ya. Ini kita lihat bahwa untuk hak atas modal sekutu lama itu lebih besar daripada setorannya. Haknya itu adalah 15.120, setorannya 15 juta. Ya, lebih besar, sama untuk yang elo. Sehingga totalnya adalah sebesar 31.500. Ya, 31.500. Nah, maka untuk pencatatan sekutu baru, karena ada kas yang masuk, tetapi kas yang masuk ini ada bonus yang diserahkan kepada para sekutu, maka kita catat juga ada penambahan modal untuk Dani dan juga Elo. Maka jurnalnya debitnya ada kas masuk ya sebesar 6.500.000, lalu mengakui modalnya Fani dulu ya, modalnya Fani 6.300.000, maka selisihnya kita masukkan ke modal sekutu yang lama. Oke, jadi modal Dani hanya dicatat sebesar bonus dan juga modal Elo dicatat sebesar penambahan bonus. Oke, itu untuk pendekatan bonus. Lalu kita lihat poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga itu adalah total modal. Ya, hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru apabila sekutu baru menyetorkan kas 6.500.000 dan sekutu lama itu mendapatkan goodwill. Kalau sebelumnya mendapatkan bonus, lalu yang di poin 3 ini mendapatkan goodwill. Oke, kita akan hitung. Ya, untuk total untuk goodwill ya, goodwill ini nanti akan diberikan untuk sekutu lama, maka rumusnya adalah total modal firma yang baru itu akan lebih besar daripada jumlah sekutu, modal sekutu lama ditambah setoran sekutu baru. Ya, akan lebih besar. Ini untuk mencari goodwill. Di video saya sebelumnya juga sudah saya sampaikan untuk mencari goodwill itu total modal firma yang baru akan lebih besar daripada jumlah setoran. Nah, jumlah setoran itu adalah jumlah modal sekutu lama plus setoran sekutu baru. Nah, untuk total modal firma baru ya, mencarinya dengan cara setoran sekutu lama ya atau baru dibagi hak modal sekutu. Oke, nah untuk sekutu yang lama, nah ini kita cari dulu sekutu lama. Sekutu lama kalau di jumlah itu nilainya adalah 25 juta dibagi dengan hak penyertaannya, yaitu adalah 4/5. Maka di sini 25 juta dibagi 4/5. Maka ketemu nilainya sebesar 31.250. Kemudian untuk sekutu baru ya, sekutu baru itu adalah nilainya tadi 6.500.000 dibagi 1/5. Maka ketemunya berapa? 32.500. Nah, untuk mencari total modal firma yang baru ini, kita bandingkan dulu ya. Karena apa? Untuk total modal firma baru ini harus lebih besar daripada jumlah setoran, yaitu adalah jumlah modal sekutu lama ditambah setoran sekutu baru. Nah, untuk jumlah setoran itu adalah sama dengan 25 juta ditambah ini saya kasih rumus dulu ya, 25 juta ditambah setorannya tadi 6.500.000, maka totalnya adalah sebesar 31.500.000
31.500. Mana di antara kedua ini yang lebih tinggi daripada 31.500? Nah, di antara kedua ini yang lebih tinggi itu adalah 32.500. Ya, sama seperti ini. Total modal firma yang baru itu lebih besar daripada setorannya. Yang lebih besar itu adalah yang 32.500. Maka total modal firma yang baru nilainya adalah 32.500. Nah, untuk hak atas modal sekutu lama itu lebih besar daripada setorannya. Ya, lebih besar daripada setorannya. Maka jika ditanya berapa modal masing-masing setiap sekutu gitu ya, untuk Fani itu adalah 1/5 dikali 32.500 ya, dikali 32.500. Maka ketemunya adalah sebesar 6.500.000 ya, 6.500.000. Kemudian ya, karena untuk total modal firma yang baru ya itu 32.500, lalu jumlah setoran itu 31.500, ada selisih ya. Nah, selisih ini disebut dengan goodwill. Ya, total modal firma itu adalah ya sebesar 1 juta. Untuk goodwill untuk sekutu lama 32.500 dikurangi 31.500. Ya. Nah, 1 juta ini akan diberikan ke Dani dan juga Elo sesuai dengan perbandingan. Maka untuk modal Dani dan juga Elo ya, setelah ada penambahan goodwill, nilainya adalah sebesar berapa? Untuk Dani itu 15 juta ditambah 3/5 dikali 1 juta. Ya, 1 juta untuk goodwillnya. Untuk Elo juga sama, tapi nilainya adalah 10 juta ditambah 2/5 dikali 1 juta. Maka ketemunya adalah 15.600 untuk Dani, lalu untuk Elo adalah 10.400.000. Maka kalau ketiganya ditotal, nilainya adalah sebesar 32.500. Sama ya dengan total modal firma yang baru. Oke, nah setelah saudara menghitung masing-masing modal setiap sekutu, maka baru saudara bisa jurnal. Ya, karena di sini ada penambahan, ada goodwill yang timbul, ya, ada goodwill yang timbul, maka ada pencatatan goodwill juga. Ya. Maka untuk transaksi ini, ya, untuk mencatat masuknya sekutu baru ada kas jelas masuk sebesar 6.500.000. Ya. Kemudian selanjutnya adalah Fani dicatat sebesar 6.500.000. Ya, kemudian dari transaksi masuknya sekutu baru ada goodwill sebesar 1 juta. Nah, 1 juta ini dimasukkan ke masing-masing sekutu lama. Ya, modal Dani dan juga modal Elo. Ya, sebesar 600 untuk Dani dan 400 untuk Elo. Oke, ini sampai dengan poin yang ketiga, yaitu adalah pendekatan goodwill untuk sekutu lama. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika belum ada yang ingin ditanyakan, akan saya lanjutkan ke poin yang keempat. Pada poin keempat, saudara diminta untuk menghitung total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru. Apabila sekutu baru menyetor kas sebesar 6 juta dan sekutu baru mendapatkan
bonus. Ya, jadi yang mendapatkan bonus adalah sekutu yang baru. Oke. Nah, pada perhitungan yang keempat ini, ya, karena pendekatan bonus dan bonus yang didapatkan itu adalah untuk sekutu baru, maka total modal firma yang baru itu sama dengan jumlah setoran, yaitu adalah jumlah modal sekutu lama plus setoran sekutu baru. Maka nilainya adalah sebesar 25 juta ditambah 6 juta. Ya, yaitu adalah sebesar 31 juta. Nah, untuk pendekatan bonus ini, ya, karena ini untuk bonus sekutu baru, maka hak atas modal sekutu baru itu lebih besar dari setorannya karena mendapatkan bonus. Lalu untuk hak modal sekutu lama itu lebih kecil daripada setorannya. Maka untuk menghitung modal Fani, ya, Fani berarti mendapatkan tadi haknya adalah 1/5. 1/5 dikali 31. Maka kita hitung 1/5 dikali 31. Ketemunya adalah sebesar 6.200.000. Ya. Sebelumnya menyetor 6 juta, lalu haknya adalah 6.200.000. Maka bonus untuk sekutu baru, ya, berarti modal Fani dikurangi setoran Fani, yaitu nilainya adalah sebesar 200.000. Nah, karena bonus ini didapat dari sekutu lama, ya, berarti bonus ini akan mengurangi modal sekutu lama. Ya, akan mengurangi modal sekutu lama. Sehingga setelah dikurangi bonus, berapa nilainya modal Dani dan juga modal Elo, ya. Berarti di sini, ya, Dani itu 15 juta dikurangi 3/5 dikali 200.000. Lalu Elo sama, tapi nilainya adalah 10 juta dikurangi 2/5 dikali 200.000. Sehingga untuk modal Dani nilainya adalah sebesar 14.880.000. Kemudian untuk Elo itu adalah sebesar 9.920.000. Kalau misalnya kita bandingkan nih, untuk firma lama ini 0, ya, Fani. Kemudian untuk Dani itu 15 juta, Elo itu adalah 10 juta. Berarti untuk setoran dari sekutu lama itu lebih besar daripada hak penyertaannya. Atau bisa dibilang hak yang diakui atau hak penyertaannya itu lebih kecil daripada setorannya. Kalau di total untuk modal firma yang baru itu 31, lalu firma yang lama itu 25 juta. Maka saat sekutu baru masuk itu dicatat sebesar, ya, atau jurnalnya adalah kasnya bertambah, jelas ya, kasnya bertambah 6 juta. Kemudian, ya, karena setoran yang diberikan oleh sekutu baru itu lebih kecil daripada modalnya, ya, berarti untuk penambahan modal sekutu yang baru itu berasal dari modal sekutu lama, ya. Jadi akan mengurangi modal dari sekutu lama. Maka modal Dani akan berkurang 120, modal Elo itu akan berubah 80.000, akan berkurang. Berarti modal Fani menjadi 6.200.000. Jadi 200.000 itu diambil dari modal sekutu yang lama, ya, karena modal itu kalau bertambah di kredit, maka kalau berkurang dia akan dicatat di posisi debit. Oke, itu untuk poin yang keempat.
Ya, kalau ada bonus untuk sekutu yang baru. Lalu kita lihat di yang contoh kelima, itu saudara diminta untuk hitunglah total modal dan modal setiap sekutu pada firma baru, serta buatlah jurnal untuk mencatat masuknya sekutu baru. Apabila sekutu baru menyetorkan kas 6 juta dan sekutu baru mendapatkan goodwill. Ya, jadi yang mendapatkan goodwill itu adalah sekutu yang baru. Oke, maka kita lihat ya, Excelnya. Nah, untuk pendekatan goodwill dan yang mendapatkan goodwill itu adalah sekutu baru, maka kalau ini goodwill ya, berarti total modal firma baru jelas akan lebih besar daripada jumlah setoran, yaitu adalah jumlah setoran itu adalah total modal sekutu yang lama, Dani dan Elo, plus dengan modal Fani, setoran Fani, ya, setoran sekutu baru. Nah, untuk melihat berapa total modal firma yang baru, harus kita hitung dari perbandingannya. Nah, ini perbandingannya itu kalau untuk yang sekutu lama, ya, sama seperti yang tadi, 25 juta dibagi 4/5, maka ketemu 31.250. Kemudian untuk sekutu yang baru itu adalah 6 juta dibagi 1/5, maka ketemu 30 juta. Nah, kita lihat dulu berapa sih jumlah setorannya gitu ya. Jumlah setoran itu sama dengan 25 juta ditambah 6 juta. Tambah 6 juta. Oke, maka ketemunya adalah sebesar 31 juta. Nah, 31 juta ini, dari 31 juta ini, mana yang lebih besar daripada 31 juta? Nah, yang lebih besar dari 31 itu adalah 3250. Maka 3250 ini adalah total modal firma yang baru. Ya, ini adalah total modal firma yang baru. Nah, untuk pendekatan goodwill ini, hak atas modal untuk sekutu baru itu jelas akan lebih besar daripada setorannya karena dia mendapatkan goodwill. Tetapi untuk hak modal untuk sekutu lama itu akan sama dengan setorannya. Jadi tidak ada penambahan ataupun tidak ada pengurangan untuk sekutu yang lama. Sehingga untuk menghitung berapa sih total modal Fani gitu. Total modal Fani itu adalah 1/5 dikali 31.250. Maka akan ketemu nilainya sebesar 6.250. Lalu untuk modal Dani karena sama dengan setorannya berarti ini 15 juta. Lalu untuk Elo juga 10 juta. Maka kalau di total nilainya adalah sebesar 31.250. Nah, untuk menghitung goodwill untuk sekutu baru, ya, selain dengan cara seperti ini tadi sebenarnya, ini adalah dengan total modal firma yang baru dikurangi total setoran sekutu. Ya, selisih ini dengan selisih ini. Ya. Oke, maka ketemu nilainya sebesar 250. Nah, 250.000 ini akan menambah modal dari sekutu yang baru. Sehingga ketika sekutu baru masuk dicatat seperti apa? Karena di sini tidak ada penambahan atau pengurangan untuk sekutu lama, maka modal Dani dan modal Elo tidak ada pencatatan.
Tetapi di sini karena sekutu baru ini mendapatkan goodwill, maka debitnya adalah kas dan goodwill sebesar 6.250.000, kreditnya adalah modal funny sebesar 6.250.000. Oke, itu untuk yang poin ke-5. Lalu untuk poin ke-6, ya, jika modal firma baru itu sudah ditetapkan sebesar 33 juta dan sekutu baru menyetorkan kas 7 juta, hitunglah goodwill yang diterima sekutu lama. Oke, goodwill yang diterima sekutu lama dan bonus yang diterima sekutu lama. Kemudian modal setiap sekutu firma baru. Oke, kita akan menghitung ini. Lalu jurnalnya, ya. Oke, kita akan menghitung dulu berapa goodwill yang diterima oleh sekutu lama. Ya, goodwillnya berapa? Nah, maka kita akan hitung dulu. Oke. Nah, di sini total kalau kita akan menghitung goodwill berarti total modal firma yang baru akan lebih besar daripada jumlah setoran. Ya, akan lebih besar daripada jumlah setoran. Nah, di sini total modal firma yang baru itu adalah nilainya sebesar 33 juta. Karena sudah ditentukan di awal. Jadi boleh ya kalau misalnya tidak melalui perhitungan seperti yang sebelumnya, tetapi firma ini akan menetapkan berapa modal firma setelah ada sekutu baru yang masuk gitu ya. Maka total modal firma ya itu adalah 33 juta dikurangi total setoran sekutu. Maka total setoran sekutu itu adalah sebesar 25 juta ditambah dengan setoran sekutu baru yaitu 7 juta. Berarti 32 juta. Ya, 32 juta. Maka untuk goodwill nilainya adalah sebesar 1 juta. Ya, 33 juta dikurangi 32 juta. Nah, berarti 1 juta ini untuk sekutu yang baru. Sekutu lama. Ya, 1 juta itu untuk sekutu lama. Lalu untuk sekutu lama ya, maka selanjutnya adalah kita akan menghitung bonus untuk sekutu lama. Nah, bonus untuk sekutu lama itu harus dihitung dengan cara ya setoran sekutu baru dikurangi modal sekutu baru. Nah, kita belum tahu nih. Tadi setoran sekutu baru itu 7 juta, tapi modal sekutu baru berapa kita belum tahu. Maka kita hitung dulu untuk modal sekutu baru. Modal sekutu baru itu adalah hak penyertaan dikali total modal firma. Nah, untuk hak penyertaan itu adalah 1/5 dikali 33 juta. Maka ketemunya berapa? 1/3 dikali 1/5 dikali 33 juta. Maka ketemu 6.600.000. Ya, 6.600.000. Maka bonusnya itu adalah sebesar 400.000. 7 juta itu setoran sekutu baru, modal sekutunya itu adalah 6.600.000. Berarti 1.400.000 ini akan diserahkan ke sekutu lama. Maka sekutu lama menerima berapa? Ya, jadi sekutu lama modalnya menjadi 15 juta ditambah 3/5 dikali 1.400.000 untuk Dani. Lalu di sini 10 juta ditambah 2/5 dikali 1.400.000. Maka totalnya adalah sebesar 15.840 untuk Dani. Lalu untuk Elo 10.560.000. Lalu kalau kita bandingkan dengan firma yang lama, ini yang firma yang lama ya, jadi seperti ini
Jadi sekutu lama itu modalnya akan lebih tinggi atau hak penyertaan akan lebih tinggi daripada setorannya. Ya. Oke, ini totalnya jadi 33 juta. Maka dari perhitungan kita tadi di atas, jurnalnya seperti apa? Ya, karena tadi sekutu lama dapat bonus dan juga goodwill, maka dalam pencatatan sekutu baru ini ya perusahaan itu akan terima kas sebesar 7 juta. Ya. Kemudian karena ada goodwill, maka goodwill akan bertambah 1 juta. Lalu kita akan catat dulu besaran modal Fani. Modal Fani dicatat sebesar 6.600.000. Baru sisanya kita catat ya, karena di sini Dani itu nilainya haknya menjadi lebih tinggi 840, lalu Elo 560, maka modal Dani bertambah 560, kemudian Elo bertambah 560, untuk Dani 840. Oke, ini untuk masuknya sekutu baru dengan menanamkan modal ke firma. Ya, menanamkan modal dalam firma atau investasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Setelah tadi kita membahas masuknya sekutu baru, kita akan bahas keluarnya seorang atau beberapa orang sekutu. Nah, keluarnya seorang atau beberapa orang sekutu itu bisa disebabkan karena memang sekutu tersebut itu sudah meninggal atau memang mengundurkan diri dari firma. Nah, hal ini itu mengakibatkan firma tersebut menjadi bubar. Tetapi apabila sekutu-sekutu yang lain itu masih tetap ingin melanjutkan usaha firma, maka dapat dibentuk kembali firma yang baru. Nah, sekutu yang keluar ya di sini akan memperoleh kas atau aset lainnya dari firma yang besarannya sama dengan saldo modalnya atau bisa lebih besar daripada saldo modalnya atau bahkan lebih kecil daripada saldo modalnya. Oke, kita langsung saja ke contoh gitu ya. Untuk contoh, pada tanggal 1 Januari 2020, Giri mengundurkan diri dari firma Gandaria. Pada saat itu, saldo modal setiap sekutu adalah modal Giri 10 juta, modal Hari 10 juta, dan modal Indra adalah 5 juta. Rasio pembagian laba rugi firma adalah Giri banding Hari banding Indra, itu adalah 2:2:1. Hari dan Indra itu sepakat untuk melanjutkan usaha dan pembukuan firma Gandaria ya. Untuk itu disepakati atas mundurnya Giri firma akan membayar sejumlah kas. Jadi dengan keluarnya Giri dia akan membayar kas. Jadi tidak memberikan aset lain. Jadi akan membayar kas. Oke, di sini pertanyaannya yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat keluar negeri apabila sekutu yang keluar itu menerima kas 10 juta. Berarti kalau modalnya Giri 10 juta, lalu kas yang dikeluarkan 10 juta, maka pencatatannya adalah, oke, ini tadi untuk modal firma ya, modal firma Gandaria. Ini bukan Makmur, Gandaria ya. Saya ubah. Oke, Gandaria itu adalah sebesar 25 juta perbandingannya ini. Maka total modal firma yang baru itu akan jelas lebih kecil karena ada satu sekutu yang keluar. Maka akan lebih kecil daripada total modal firma lama. Maka di kasus yang pertama atau di pertanyaan yang pertama, kalau firma akan mengeluarkan uang sebesar 10 juta, sedangkan modal Giri 10 juta, maka tinggal kita jurnal saja. Berarti modalnya berkurang, kasnya keluar. Sebesar 10 juta. Ya, ini untuk yang pertama, yaitu
perusahaan mengeluarkan kas sebesar 10 juta. Lalu selanjutnya adalah buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Giri. Apabila sekutu yang keluar menerima kas 10.600.000 dan mendapatkan bonus. Ya, berarti ini bonusnya untuk Giri. Oke, maka di sini ya, karena yang mendapatkan bonus itu adalah Giri, berarti jelas Giri ini akan keluar ya, keluar ya, sebesar 10 juta. Lalu kasnya yang dibayarkan adalah 10.600.000. Lalu 600.000 ini dari mana? Gitu ya. 600.000 ini kita ambil dari sekutu yang masih ada di firma. Ya, sekutu yang masih ada di firma itu adalah Hari dan Indra. Berarti 600.000 ini kita bagi kita kurangkan dari modal Hari dan juga modal Indra dengan perbandingan 2:1. Karena Giri sudah nggak ada, kita bandingnya 2:1. Berarti untuk Hari itu adalah 2/3 dikali 600. Ya, 2/3 dikali 600, maka Hari itu akan berkurang modalnya sebesar 400. Lalu untuk Indra akan berkurang 200.000. Ya. Oke, jadi 2/3 dikali 600, 1/3 dikali 600. Karena bonus yang diserahkan itu kepada sekutu yang keluar. Sekutu yang keluar. Sehingga yang memberikan itu adalah sekutu yang masih ada di dalam firma. Maka sekutu yang masih ada di dalam firma itu modalnya akan berkurang. Baik, selanjutnya adalah buatlah ya, ini jurnal untuk mencatat keluarnya Giri apabila sekutu yang keluar itu menerima kas 10.600.000 dan mendapatkan goodwill. Jadi saat sekutu baru itu keluar, firma ini ada mendapatkan goodwill gitu ya. Oke, berarti kalau begitu karena mendapatkan goodwill ya, berarti modalnya berkurang 10 juta, kemudian ada goodwill yang bertambah 600, lalu kas yang diserahkan ke Giri itu adalah 10.600.000. Ya, karena yang mendapatkan goodwill ya itu adalah di sini Giri mendapatkan goodwill 600.000 ya. Oke, lalu kita masuk ke poin yang keempat, yaitu adalah di poin yang keempat ini adalah buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya Giri apabila sekutu yang keluar itu menerima kas 10.600.000 dan diberikan goodwill kepada semua sekutu. Jadi goodwill ini semua sekutu itu mendapatkan goodwill atas keluarnya sekutu Giri. Oke, kita ke perhitungannya. Nah, di sini untuk sekutu yang keluar itu perhitungannya dengan cara pembayaran dikurangi modal sekutu. Pembayarannya itu adalah kas yang keluar 10.600.000 dikurangi 10 juta. Ya. Maka ketemu nilainya 600.000. Nah, 600.000 ini bisa kita gunakan untuk mencari total goodwill. Nah, total goodwill itu adalah goodwill sekutu dibagi hak atas laba. Nah, di sini untuk goodwill sekutu itu adalah sekutu Giri, maka hak atas laba ini adalah hak atas laba Giri. Berarti untuk goodwill sekutu itu adalah 600.000, hak atas labanya itu adalah ini tadi ya, 2/5. Berarti 600.000 dibagi 2/5. Maka ketemu nilainya 1.500.000.
Nah, 1.500.000 ini kita bagikan semua kepada sekutu sesuai dengan perbandingan 2:2:1 gitu ya. Sehingga karena ini tadi dibagikan, maka kita catat ya, goodwill-nya bertambah ya. Kemudian ini kita bagikan kepada para sekutu. 2:2:1 dari 1.500.000 ya. Nah, setelah goodwill ini diberikan kepada sekutu, barulah dicatat keluarnya sekutu kiri. Maka modal kiri berkurang 10.600.000 karena sudah bertambah dari goodwill. Kemudian kasnya berkurang 10.600.000. Oke, itu untuk poin yang keempat. Kita akan masuk ke poin yang kelima. Ya, poin kelima itu adalah buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya kiri apabila sekutu yang keluar itu menerima kas 9.400.000 dan sekutu yang melanjutkan usaha itu mendapatkan bonus. Nah, ini kebalikan dari yang kedua. Kalau yang kedua, sekutu yang keluar dapat bonus, tapi kalau yang nomor 5 itu sekutu yang masih bertahan di firma itu mendapatkan bonus. Oke, kita masuk ke perhitungannya. Ya, untuk sekutu yang mendapatkan bonus, maka diambil dari ya kas yang seharusnya diserahkan kepada kepada sekutu yang keluar. Nah, karena di sini kas yang dikeluarkan oleh kas yang dikeluarkan oleh firma untuk sekutu yang lama itu sebesar 9.400.000 ya. Berarti 600 ini diambil dari kas tersebut. Nah, saat pencatatan untuk modal kiri itu tetap nilainya sebesar 10 juta. Ya, tetap 10 juta. Tetapi untuk kasnya itu adalah 9.400.000. Berarti ada selisih 600.000 ya. Nah, 600.000 ini adalah bonus untuk para sekutu lama. Maka karena ini bonus untuk sekutu lama, maka akan menambah modal dari sekutu yang masih bertahan di firma. Sebesar berapa? Berarti 600.000 dikali dengan perbandingannya 2:1. Maka Hari mendapatkan 400, Indra mendapatkan 200. Ya. 2/3 dikali 600, lalu untuk Indra itu 1/3 dikali 600. Lalu yang terakhir adalah ya, yang poin 6 itu buatlah jurnal untuk mencatat keluarnya kiri apabila sekutu yang keluar itu menerima kas 9.400.000 dan ada pengurangan goodwill. Nah, berarti goodwill ini karena ada pengurangan pasti nanti kita lakukan atau kita catat di sisi kredit. Berarti modalnya kiri berkurang 10 juta. Kemudian ada kasnya ya. Kasnya 9.400.000, berarti selisihnya ini adalah adanya pengurangan goodwill 600.000. Baik, ini adalah contoh kasus untuk keluarnya sekutu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah tadi kita membahas tentang masuknya sekutu baru, kemudian keluarnya sekutu, lalu kita akan membahas penyebab bubarnya firma yang ketiga, yaitu adalah perubahan bentuk badan usaha atau hukum. Nah, apabila firma itu berubah bentuk menjadi badan usaha atau badan hukum yang lain, maka akan timbul masalah sebagai berikut. Yang pertama,
apakah akan melakukan penilaian kembali atau revaluasi terhadap posisi keuangan firma, kemudian apakah akan melanjutkan pembukuan firma yang lama, atau memang firma ini setelah berubah bentuk akan menyelenggarakan pembukuan baru. Nah, biasanya perubahan bentuk usaha yang dilakukan oleh firma itu adalah sebelumnya firma akan berubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Baik, di contoh ini tanggal 1 Januari 2020 disepakati oleh para sekutu Firma Jaya bahwa badan hukum perusahaan diubah dari firma menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Jaya. Firma Jaya menetapkan rasio pembagian laba rugi Jono banding Kiko itu adalah 3:2. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan firma per 1 Januari 2020 sesaat sebelum berubah menjadi PT. Nah, di sini laporan posisi keuangan ini disederhanakan ya, karena ini tertulis aset lancar neto, padahal aset lancar kan macamnya ada banyak, aset tetap juga sama, lalu macam-macam utang. Jadi ini disederhanakan aja. Kemudian ada modal Jono dan modal Kiko. Dalam akte pendirian disepakati PT Jaya menetapkan modal sebanyak 1 juta lembar saham biasa dengan nominal 100 per lembar. Untuk tahap pertama dikeluarkan 150 lembar saham yang diserahkan kepada Jono dan Kiko sebagai pembayaran atas aset bersih Firma Jaya. Ya, ini berarti untuk pengeluaran saham pada tahap pertama. Lalu di tahap kedua dikeluarkan 50.000 lembar saham yang dibeli tunai oleh Lano. Ya. Nah, harga jual saham PT Jaya itu ditetapkan sebesar 120 per lembar. Pertanyaannya, jika PT Jaya membentuk pembukuan baru, buatlah 1. Jurnal untuk mencatat pembentukan PT Jaya. 2. Laporan posisi keuangan PT Jaya per 1 Januari 2020. Nah, ini nanti sama seperti di video sebelumnya ya. Untuk pembukuan dalam proses pencatatan perubahan bentuk ini bisa dilakukan dengan pembukuan baru atau melanjutkan pembukuan yang lama. Nah, kalau kita menggunakan pembukuan baru berarti buku besar yang sebelumnya itu dianggap tidak ada atau kita memulai buku besar yang baru. Sedangkan kalau misalnya nanti melanjutkan pembukuan firma berarti buku besar firma ini masih tetap ada, hanya perlu kita revaluasi atau perlu kita nilai kembali aset-aset yang dimiliki oleh firma Jaya, tidak hanya aset-aset dan hutang. Oke, kita masuk ke perhitungan. Kita pakai yang pertama itu adalah pembukuan baru dulu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pembukuan baru berarti buku besar yang digunakan itu semua baru. Ya, kita mengabaikan atau kita menghilangkan ya buku besar yang telah dicatat selama ini sampai dengan perubahan oleh PT Firma Jaya. Nah, saat melakukan pembukuan baru, maka dalam melakukan pengeluaran saham tahap pertama, karena tahap pertama itu adalah proses untuk mencatat ya pembayaran atas aset bersih Firma Jaya. Berarti di sini ya pada tahap pertama ini PT Jaya akan mencatat aset-aset yang dimiliki oleh Firma Jaya. Maka di sini kita catat ya, untuk pengeluaran tahap pertama berarti kas aset netonya, aset lancarnya bertambah sebesar nilai wajar ya, kita catat sebesar nilai wajar. Yang ini. Ya, sebesar nilai wajar. Kemudian aset
aset tetap neto, ya. Kemudian kreditnya adalah macam-macam utang. Kemudian karena dalam mencatat aset bersih Firma Jaya, kemudian PT ini mengeluarkan saham, maka di sini ada pencatatan pengeluaran saham, yaitu adalah debitnya modal saham sebesar nilai nominal sebesar Rp100 dikali 150.000 lembar. Kemudian ada selisih ya antara nilai pasar dengan nilai nominal, harga pasar dengan harga nominal, ya. Maka ada agio saham. Nah, saat saudara mencatat pengeluaran saham tahap pertama ini atau mencatat aset bersih firma, kemudian saat saudara mencatat ini ada selisih, ya, ada selisih, ya, ada kurang di sisi debit. Jadi sisi debit ini ada kurang, ya, ada selisih kurang di sisi debit, maka selisih kurang ini harus saudara catat di goodwill. Sedangkan kalau ada selisih kurang di sisi kredit, maka dicatat ke dalam laba negosiasi. Ini kebetulan di dalam contoh kasus tidak ada, tapi nanti dalam praktik itu bisa terjadi selisih antara debit dan kredit. Kalau misalnya selisihnya kurang di debit, maka ada goodwill yang timbul. Tetapi kalau dalam pencatatan nanti selisih kurangnya ada di sisi kredit, maka saudara catat ke dalam laba negosiasi. Ya, ini notes ya di sini. Oke. Kemudian yang selanjutnya akan dicatat pengeluaran saham tahap kedua. Saham tahap kedua itu adalah 50.000 lembar saham yang dibeli tunai oleh Lano. Ya, 50.000 dikali tunai ya, berarti ada kas yang masuk, dikali 120, ya. Kemudian nanti modal saham 50.000 dikali 100, berarti ada selisih agio ya 50.000 dikali 20. Maka di sini jurnalnya. Oke. Nah, ini jurnalnya ya. Oke. Baik, setelah jurnal ini kita catat, lalu kita akan buat laporan posisi keuangan PT Jaya per 1 Januari 2020. Ya, 1 Januari 2020. Oke, saya ubah dulu. Ya, 2020. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini, dasar sumber informasinya itu adalah 2 jurnal di atas. Ya, jurnal untuk pengeluaran saham tahap pertama dan jurnal pencatat pengeluaran saham tahap kedua. Nah, pada laporan posisi keuangan ini sumbernya adalah 2. Nah, silakan nanti saudara coba apakah jumlahnya sama debit kreditnya, ya. Nanti akan kita coba dengan apakah nanti sama dengan laporan posisi keuangan dengan menggunakan pembukuan lama. Silakan saudara coba dulu. Oke, kemudian ya, setelah nanti saudara coba, kita akan masuk ke pencatat dengan menggunakan pembukuan lama. Nah, menggunakan pembukuan lama ini sama seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, ya, bahwa apabila firma ini ya kemudian berubah bentuk, ya, dia menggunakan pembukuan yang lama, maka harus ada penilaian kembali antara penilaian kembali untuk aset dan juga liabilitasnya. Nah, maka buku besar yang digunakan di dalam firma itu masih kita pakai,
gitu, sehingga yang dilakukan hanya revaluasi saja atau penilaian kembali saja. Nah, kita lihat dulu, ini mungkin nanti bisa saudara tambahkan coret-coret di handout saudara. Kita sesuaikan antara nilai buku dengan nilai wajar. Nilai bukunya 6 juta, nilai wajarnya 7 juta. Maka ada penilaian kembali sebesar 1 juta. Kemudian aset tetap juga ada penilaian kembali. Ya, kalau tadi aset lancarnya berarti bertambah, kalau bertambah di debit, ya. Kemudian kalau untuk aset neto juga ini bertambah di debit 4 juta. Kemudian untuk macam-macam utang tetap sama ya. Di sini 7 juta. Ya, tidak ada perubahan. Nah, selisih yang tadi kita hitung ini lalu kita buatkan jurnalnya. Ya, kita buatkan jurnalnya. Nah, karena di sini untuk pengeluaran saham, ya, untuk pengeluaran saham itu modal Jono dan juga modal Kiko karena berubah bentuk ya dari firma menjadi PT, maka kita tidak lagi membutuhkan modal Jono dan juga modal Kiko. Maka modal Jono dan modal Kiko ini kita tutup akunnya. Ya, karena nanti kita akan terbitkan modal saham. Maka di dalam pencatatan untuk mencatat pengeluaran saham ya, yang tahap pertama, tadi kita catat perubahan atau penilaian kembali untuk aset tetap, aset lancarnya. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan tutup akun modal Jono dan juga modal Kiko. Ya, kita tutup karena sudah kita tidak gunakan lagi, karena sudah berubah bentuk menjadi PT, maka kalau PT modalnya adalah modal saham. Nah, karena dalam penilaian kembali ini ya, penilaian kembali ini dilakukan dengan pengeluaran saham, maka di sini ada modal saham yang bertambah dan juga agio saham. Ya. Nah, di sini karena kebetulan jumlahnya ini sama, maka di sini dalam perhitungan ini, dalam jurnal ini tidak timbul goodwill ataupun laba negosiasi. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan ya, baik itu di pembukuan baru ataupun pembukuan lama, apabila nanti saudara menemukan ada selisih ya antara yang pertama selisih di debit dulu, jadi ada selisih kurang di debit berarti kreditnya terlalu besar, debitnya terlalu kecil, maka selisih tersebut saudara catat ke dalam goodwill ya, selisih debit itu saudara catat ke dalam goodwill. Sedangkan apabila nanti saudara melakukan mencatat jurnal ini lalu ada selisih kurang di kredit ya, berarti debitnya terlalu besar, kreditnya terlalu kecil, sehingga selisih kredit ini saudara catat atau saudara tampung ke akun laba negosiasi. Ya, ini kebetulan di kasus gak ada, tapi mungkin nanti di praktik ada. Oke, kemudian untuk pencatatan yang kedua, tahap kedua ini kebetulan sama, karena tahap kedua itu adalah Lano membeli saham, jadi ada saham yang keluar, maka kas ini bertambah, kreditnya adalah modal saham dan agio, perhitungannya sama. Perhitungannya sama. Lalu untuk selanjutnya adalah laporan posisi keuangan PT Jaya per 1 Januari 2020. Ya. 2020. Nah, untuk laporan posisi keuangan PT Jaya ini ya, untuk menggunakan pembukuan lama, sumber datanya itu adalah pertama adalah laporan posisi keuangan firma sebelum berubah bentuk.
Lalu yang kedua adalah jurnal pertama, yang ketiga adalah jurnal ketiga. Ya, jadi ketiga informasi ini saudara buat sebagai dasar untuk membentuk atau membuat laporan posisi keuangan PT Jaya. Ya, yang pertama tadi adalah laporan posisi keuangan Firma Jaya, yang kedua jurnal pertama, lalu yang kedua adalah jurnal kedua. Maka kalau saudara coba masukkan, ya, saudara hitung nanti nilainya harus seperti apa, ya, terus harus berapa, harus atau nilainya sebesar berapa, sebesar berapa. Nah, nilainya antara penggunaan pembukuan baru ataupun dengan pembukuan lama itu nilainya pasti sama. Ya, kita lihat total aset yang saya buka hanya total aset, tapi saudara harus mencoba menghitung. Jadi di sini total aset 31, total liabilitas dan ekuitas 31 untuk pembukuan baru. Lalu untuk pembukuan yang lama 31, di sini juga 31. Ya, jadi penggunaan pembukuan lama atau penggunaan pembukuan baru itu untuk di laporan posisi keuangan ini tidak ada perbedaannya, hanya masalah pencatatan saja. Ya, jadi pencatatannya ini apakah nanti akan menggunakan pembukuan baru, berarti ya semuanya baru. Tetapi kalau misalnya melanjutkan pembukuan yang sudah ada, berarti harus ada revaluasi terhadap aset dan juga liabilitas yang dimiliki oleh firma. Oke, itu untuk materi terkait dengan pembubaran. Ya, jadi tadi sudah kita bahas untuk masuknya sekutu baru, keluarnya sekutu lama, lalu perubahan bentuk badan usaha atau hukum. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Demikian untuk video pembahasan materi pembubaran firma. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.